Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali mitra Seturada di 107,4 FM Seturada Pangkal Perjuangan Karawang, suara dinamika masyarakat membangun. Dan kita berjumpa di program Talkshow Luar Studio. Dan kali ini kami berada di Desa Barubuk, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dan alhamdulillah di Senin pagi ini kita akan membahas sesuatu hal yang biasa menjadi luar biasa. Telah hadir bersama kami di sini para narasumber yang hebat-hebat, yang sangat inspiratif. Ya, yang pertama ini dari Kepala Desa Barubuk, Bapak Eman Sulaiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua Ibu Ira Mirawati selaku Ketua TPPKK Desa Barubuk. Selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian Siti Nuraini, kader Posyandu dan PKK pencetus inovasi dari daun kelor. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Ya, mitra Seturada, ini akan sangat menjadi inspirasi untuk kita semua. Diawali dari potensi desa yang berada di Desa Barubuk, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dan banyak hal yang akan kita sampaikan, akan kita bahas di sini. Namun tentunya sebelum kita jauh bicara ke tema kita, Pak, soal temanya ini lumayan serem nih. Tema kita kali ini tanaman ajaib, potensi desa tanpa batas, kelorisasi, gerakan PKK membangun desa mandiri. Tahan dulu karena kita akan ingin tahu ini tentang potensi desa yang ada di Desa Barubuk, mulai dari aktivitas masyarakatnya, kemudian juga jumlah warga, dan mungkin batas-batasnya. Bapak Lurah dulu deh, Pak Eman Sulaiman, bisa cerita dulu kita nih sebelum ke arah tema kita. Ya. Terima kasih Pak. Pertama, selamat datang kunjungannya ke desa kami, ke Desa Barubuk. Kami, Desa Barubuk adalah desa ujung di Kabupaten Karawang, berbatasan dengan Kabupaten Subang. Ini sudah ujungnya terakhir ujung, Karawang nih ya? Iya, udah ujung. Iya. Ke timur tuh berbatasan dengan Subang, dan ke selatan berbatasan dengan Purwakarta. Gitu. Menjadi muka Kabupaten Karawang di ujung timur dan selatan. Iya, potensi desa kami seperti mungkin Bapak lihat adalah pertanian. Wilayah kami itu wilayah pertanian. Kami memiliki kurang lebih 4.200 jiwa penduduk desa kami, 1.500 kurang lebih kepala keluarga, dan ada 1.200 bangunan rumah yang ada di wilayah kami, Pak. Potensi kami tadi tentunya mungkin terkait sekarang industri, ada juga beberapa warga yang bekerja di industri, dan yang paling potensi bagi kami wilayah adalah pertanian, Pak. Pertanian. Cukup potensi di sini ya. Iya, karena Pak. Tadi kami lewat juga membentang sawah-sawah sangat luas sekali. Betul. Siap. Berapa hektar Pak sawah? Sawah yang ada di kami kurang lebih ada 120 hektar, ya. Dan sistem pengairan di kami, walaupun kita punya bendung Barubuk, tapi kami itu pompanisasi untuk semua wilayah pertanian di wilayah desa kami. Nah, itu bendungan saya lihat tadi Pak, ke arah mana saja itu Pak? Untuk pengairan persawahan atau untuk hal lain? Bendung Barubuk itu mengatur air untuk nanti ke wilayah hilir untuk pertanian, Pak. Ada yang ke arah langsung ke muara sungai, muara laut, ke Cilamaya. Ada yang ke daerah Situdam, ke Balonggandu, nyampe ke sana ke Banyusari, Pak. Ada juga yang ke Balonggandu nanti ke arah Kalijati ke sana. Itu terbagi. Tapi perjalanannya mengasihkan Pak, dari depan sampai ke kantor desa ini mengasihkan. Iya. Antara hamparan sawah. Betul. Yang udah mulai hijau, ini udah hampir panen. Ya, berapa kali nih? Biasa panen sekarang sudah ada 2 kali, 3 kali. Kalau di sini bagaimana sistem pertanian? Walaupun di kami tadi sistemnya tak ada hujan, pompanisasi, tapi alhamdulillah semua pesawahan di desa kami udah 2 kali panen, Pak, dalam 1 tahun. Walaupun 2 kali, walaupun sistem pompanisasi gitu. Jadi air di sungai Cilamaya kami sedot melalui pompa. Alhamdulillah kami bisa panen 2 kali dalam setahun. Berarti antara jarak air dengan padi jauh ya, harus dipompa gitu ya. Antara izin irigasi tadi itu. Kalau misalkan untuk air ke pesawahan tidak terlalu jauh, Pak. Ada mungkin kisaran disedot
kisaran berapa lah 50 meter dari sungai ke sawah gitu. Cuman ya itu sawah ada di atas sungai. Jadi sungai ada di Iya. sawah ada di atas Iya, sungai. ada di atas sungai. Jadi sistemnya ditarik oleh pompa nisasi. harus Jadi oleh bukan pompa. sistem irigasi, Pak. Kalau irigasi kan enak, udah tinggal Langsung buka saluran, alirkan ya. langsung dialirkan ke sawah. Nah, untuk di wilayah Desa Barubuk uniknya seperti itu tadi. Walaupun kita punya bendungan, bonus demografi buat kita, tapi Iya. itu untuk wilayah pertanian kita harus pompa nisasi, Harus Pak. pompanisasi, Iya. padahal yang punya kali, yang punya Iya, bendungan malah yang punya dekat sekali bendungan, dengan air. betul. Tapi sisi pertaniannya pompanisasi karena memang sawah berada di Atas sungai. atas sungai Iya. gitu ya. Iya, jadi selama ini berjalan tanpa kendala ya. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Tadi seperti yang diceritakan, kami bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Pompanya sendiri ini dari pemerintah desa atau seperti apa nih? Apa masing-masing masyarakat punya pompa? Untuk kelompok tani di desa kita ada 6 kelompok kelompok tani, yaitu wilayah tadi Pak untuk pompa ada bantuan dari pemerintah provinsi juga, ada dari kabupaten juga, dari dinas pertanian, dan kami juga dari pihak desa ada untuk bantuan pompa ke kelompok tani tadi. Iya, iya, iya. Jadi artinya selama ini tidak bermasalah ya untuk pengairan. Alhamdulillah, untuk pertanian. alhamdulillah. Hal yang menarik tentunya ketika ada beberapa program paten kita bisa melihat karena Karawang ini kalau dalam paten selalu menonjolkan mengedepankan dengan produk-produk UMKM ya Pak. Siap, Di iya. kecamatan manapun. Iya. Dan kita di Jatisari sempat bareng tim tuh tertarik dengan yang desa Barubuk ini tampilkan di kecamatan itu ya waktu Iya, paten. waktu di paten luar biasa sekali. Ya, baik Mbak, seperti kita sampaikan bahwa kita tertarik dengan beberapa produk UMKM unggulan yang ditampilkan, dihadirkan di paten Kecamatan Jatisari waktu itu. Ya, kita sempat bertanya-tanya, ada yang hal menarik di situ tentang daun kelor. Iya. Tentang daun kelor ya. Saya orang Jawa Barat sama sepertinya dengan daun kelor bukan hal yang asing ya. Betul. Orang Jawa Barat ting mah sudah apalah daun Iya. kelor gitu. Kalau saya pribadi yang tahu, biasa saya sayur bening, saya Betul. jadikan sayur ya, lalu Betul. makan gitu. Ada juga mitos-mitos yang menarik di Jawa Barat kalau daun kelor itu kalau orang sakit, Iya. kalau orang misalkan ini ada gangguan-gangguan lain, oh pakai daun kelor. Iya. Yang meninggal. Ini adalah sebuah mitos yang memang orang Jawa Barat sudah tahu semua ya. Betul. Ya, tapi kali ini hal yang menarik, kita akan merubah mitos itu menjadi satu yang luar biasa, satu produk unggulan dari UMKM Kabupaten Karawang di Desa Barubuk bisa menghasilkan UMKM yang berbentuk makanan. Makanan, ada juga teh ya. Kemudian juga apa dari makanan Puding. dari puding gitu ya. Jadi banyak yang luar biasa kita sudah merasakan. Nah, tentunya Pak Lurah ini mungkin ini ada awal yang menarik buat Pak Lurah sendiri di Desa Barubuk nih. Iya. Dari bagaimana nih melihat potensi ya dari daun kelor itu kok bisa mengembangkan seperti saat ini. Iya. Ya, silakan Pak Lurah. Mungkin ceritanya panjang juga ya Pak, Iya, iya. untuk menjadikan kelor ini sebagai produk UMKM. Ya. Diawali dari cerita awal di tahun 2018 Desa Barubuk tuh lokus stunting Pak. Ada kurang lebih 6 anak ya yang stunting. Saya masuk di pemerintahan di tahun 2021. Tetap itu ada beberapa anak yang terindikasi untuk gizi kurang, stunting. Iya, beresiko. Di tahun 2022 saya udah bisa menganggarkan, disitulah saya menganggarkan untuk penanganan stunting. Ya, salah satunya ya berinovasi, terus berkomunikasi dengan dari dinas kesehatan gitu kan. Iya. Ya dengan inovasi tadi, ya alhamdulillah salah satu kader dari kami menemukan inovasi tentang bahwa daun kelor tuh bisa mengatasi stunting. Membantu tumbuh kembang anak gitu dengan zinc-nya yang mengandung zinc yang sangat tinggi gitu kan. Dari daun kelor. Dari daun kelor ya Awalnya awalnya itu untuk stunting diapakan Pak nih? dibikin puding. Dia dibikin puding. Dibikin puding kelor. Enggak, kira yang stunting kasih sayur gitu enggak ya? Enggak. Dari makanan. Itu kan PMT di Posyandu, terus sebagai daya tarik juga. Kalau dulu kan Posyandu tuh konotasinya cuman telur rebus, bubur kacang Ya, hijau biasa gitu sih. kan. Iya. Selalu ada itu. Iya. Nah, terus kader ini kan berinovasi untuk membuat tadi puding
kelor gitu kan. Ya dengan adanya puding kelor, pertama terkaitkan untuk dari unsur kesehatannya memenuhi tadi sangat baik. Yang kedua dari tingkat kedatangan anak juga, balita juga tinggi Pak, dengan inovasi kader-kader terkait dengan PMT-nya di tiap posyandu gitu. Nah itu mungkin awal cerita dari daun kelor diolah ya di Desa Barubuk. Nah untuk sampai sekarang ya berjalan berinovasi, dikembangkanlah untuk menjadi salah satu pendapatan tambahan dari mungkin kader, dari warga juga. Karena untuk bahan kelor ya insya Allah di desa kami cukup melimpah. Ya ini artinya kalau kita di belakang nih pemirsa dan mitra Surada bisa digambarkan bahwa di aula kantor Desa Barubuk juga tumbuh kelor-kelor yang hijau. Selain ini juga tumbuh di warga juga ya, ditanam di warga. Mungkin sistem pengembangbiakannya menanamnya tidak terlalu sulit sepertinya ya. Tidak, sangat mudah Pak. Untuk menanamnya tinggal di stek aja, potong batangnya yang agak tua, ditanam aja udah. Jadi seperti singkong Pak. Seperti singkong aja. Diceblokeun jadi begitu ya. Ditancelupkeun kurang dia mah. Tinggal ditanam ya ituin udah tumbuh gitu Pak. Apalagi kalau misalkan di kayak musim penghujan gitu kan. Jadi nggak terlalu untuk disiram dengan hujan aja tanahnya basah, insya Allah mudah untuk tumbuh untuk tanaman kelor itu. Sampai saat ini untuk bahan baku kelornya mencukupi ya. Mencukupi untuk produksi produk-produk yang sudah diproduksi oleh Ibu PKK. Ya, baik ke Ibu PKK nih, Ketua PKK. Ini mungkin dari banyak ide untuk membuat makanan yang lain selain dari puding ini apa aja Bu nih? Mungkin banyak lagi nih inovasinya nih. Ada teh, ada coklat gitu. Jadi kadang kami Pak men-challenge para pelaku UMKM yang sudah ada. Misalkan kami punya kader dia memproduksi bakso, kita challenge bisa nggak jadi bakso kelor, akhirnya ada. Terus juga ada pelaku UMKM yang memang tadinya sudah berjualan kue, brownies, kita challenge juga bisa nggak jadi brownies kelor kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah seperti ini. Teh ini kan awalnya memproduksi puding kelor, terus mungkin merasa tertarik ya, tertarik dengan produk kelor ini, akhirnya sekarang bikin stick juga. Jadi memang sudah ada beberapa produk, apalagi kita juga pernah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan pelatihan pengolahan produk berbahan dasar daun kelor. Dan itu dari pelatihan saja sudah ada 7 produk yang kita hasilkan gitu. Belum lagi memang ya itu tadi dari istilahnya dari luar juga kita mengajak para pelaku UMKM untuk lebih yuk kita coba yuk produknya diolah. Ini bisa lebih berkembang kelor, ya dengan banyak makanan. Daun kelor sendiri kan tidak memiliki kandungan yang biasanya kan kalau kita tawarkan nih, Bu, bisa nggak kita bikin bakso misalkan dari kelor? Nggak ada terkesan takut mabok gitu kan, enggak kan? Karena daun kelor udah orang tahu nih ya, tahu memang sayuran ya. Ya, bagaimana untuk produk-produk yang lain sudah tawarkan Bu? Sudah ada penambahan untuk produk yang lainnya selain dari puding ini? Ada Pak, seperti ini kan teh. Terus kita juga ada kita kan sasarannya memang maunya semua kalangan bisa merasakan produk kelor ini. Jadi kayak contohnya minuman ya Pak. Kalau kayak teh kelor kan kalau kita kasih ke Gen Z mereka nggak akan mau, mungkin ini mah minuman kakek saya gitu apa. Akhirnya kita berinovasi apa ya yang bisa diterima oleh kayak anak-anak remaja, mereka tetap bisa menikmati kelor ini. Akhirnya kita bikin moringa latte gitu. Ini juga, tapi kan kalau anak-anak sekarang maunya minuman manis. Kalau minuman manis itu kan gulanya sangat tinggi ya Pak ya. Nah kita coba tawarkan moringa latte ini gitu. Moringa latte ini juga minuman kekinian, tapi dia bahan dasarnya kelor, jadi insya Allah lebih sehat, bisa mengontrol gula juga, maksudnya di dalam jadi anak-anak tuh istilahnya tidak, kan kalau sekarang banyak kasus masih muda tapi gulanya tinggi ya Pak ya. Nah insya Allah minuman kelor ini kan memang dia juga mengandung, ada kandungan untuk menstabilkan gula darah juga gitu. Jadi insya Allah lebih sehat lah ya. Banyak khasiat
secara medis pun sudah ada penelitian ya, Iya. bahwa kelor ini banyak manfaat ya di dalam Dan makanan tersebut. dan dia juga kan dinobatkan oleh WHO ya Pak, Organisasi Kesehatan Dunia sebagai tanaman ajaib. Iya, iya, iya. Iya. Dan kami juga riset di Afrika malah disebutnya sebagai tanaman dewa. Katanya jadi kalau sakit di Afrika sana udah pakai kelor aja Iya, gitu. ya, udah nggak banyak ini ya obat tuh, pakai Iya. kelor aja ya. Iya, iya. Kemudian ini Ibu kader dari Desa Barbug ini ya. Ini kalau pencetus yang namanya pencetus punya ide gagasan tidak mau kalah dengan hal yang sedang viral. Daun kelor ini viral. Mudah-mudahan ini dari Desa Barbug ini jadi inovasi terbaru nih ya, jadi inspirasi buat desa di Kabupaten Karawang nih. Bisa diceritakan Ibu nih awal Ibu nih apa menjadi daun kelor sebagai bahan utama inovasi seperti apa awal? Apa Ibu sendiri tukang nyayur kelor kan awal begitu kan? Iya, iya. Seperti yang diceritakan Pak Lurah tadi ya. Awalnya itu kan kita tuh lokus stunting. Saya sebagai kader pernah mendampingi yang 6 anak yang stunting Oh, ini. pendamping dari Iya. 6 anak stunting Iya, tadi. pendamping. Terus di sana tuh malah didampingi tuh si anak stunting itu diberikan terapi jing dari dinas kesehatan. Terus saya cari-cari nih di Google, ternyata dari kelor ini mengandung jing. Ya. Terus saya kan suka di posyandu itu bikin PMT. Gimana ya biar PMT apa gitu biar anak-anak suka tapi sehat, bisa membantu mengatasi stunting. Karena di daun kelor ini ada kandungan jingnya, ya udah saya gunakan aja nih kelor. Tapi gimana? Saya pikir di sini anak-anak sukanya tuh puding ya. Kalau untuk di PMT pertama itu tertarik sama puding, kebanyakan balita itu tertariknya sama puding. Oh ya udah saya bikin tuh si puding dari kelor. Kalau pertama tuh gagal bikin puding kelor tuh kerasa, kerasa banget ya kelornya. Pertama gimana? Jadi sama berasa kelornya sayur ya. kelor lah, Kayaknya gitu ya. anak-anak gak suka gitu. Terus ini sama teman-teman kader yang lain dicobain ini. Gimana kira-kira anak suka nggak? Kalau kayak gini katanya nggak bakal suka deh. Terus dicobain sama anaknya juga. Iya, menyengat. Terus dicobain juga sama anak sendiri. Kalau anak sendiri suka, insya Allah kan yang lain juga suka. Iya. Ternyata anak sendiri juga nggak suka, nggak enak katanya. Bau mah gitu ya, ya. bau mah katanya. Bau. Di ini lagi gimana ya? Oh ternyata setelah percobaan kedua, alhamdulillah cara anak sendiri Takarannya suka. sudah ditemukan. Takarannya gitu sudah kan. ditemukan, cara pengolahannya sudah Iya. ditemukan. Iya. Jadi Jadi diproduksi, iya, jadi diperbanyak diproduksi dan ternyata di posyandu ya. Wah, responnya bagus. responnya ya. bagus, bukan anak-anak saja, orang Enak tua nih. juga. Orang tua juga suka dari puding kelor Iya, ini. Pertama inovasi itu dari situ sih dari Awalnya memang Awalnya. tidak semudah ya. iya. Membalikan telapak tangan katanya Iya. seperti itu. Ada perjalanan Panjang. panjang, ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk kita bikin puding dicampur kelor, walhasil tadi ternyata masih menyengat ya. Anak-anak pasti wah ini obat nih, bau nih gitu kan begitu. Jadi ada takarannya yang udah ditemukan sekarang hingga diproduksi. Ya, mungkin sedikit kita cerita lagi tentang proses ini kan tidak hanya puding nih. Iya. Untuk teh deh. Untuk teh sendiri bagaimana prosesnya untuk kelor? Kalau teh itu prosesnya itu dari daun kelornya kita keringkan. Ada bisa secara manual di angin-angin atau kalau dijemur kan kurang bagus ya hasilnya, nanti kurang hijau. Itu si daun kelornya harus di angin-angin saja, jangan terkena sinar matahari langsung. Dia tidak hijau. Tidak langsung terkena sinar matahari. Mungkin kalau langsung lebih ini ya. Iya. Mengurangi ini. Dan Terlalu kering. daun kelornya juga kita dipilih tidak yang terlalu muda Iya, ataupun tidak tidak terlalu tua gitu. Jadi yang memang kondisinya sedang lah gitu. Nah, ini juga perlu eksperimen di awalnya ya. Iya. Coba-coba suhunya mungkin seperti Suhunya, kelapa dan tingkat sebagainya. kekeringannya, tingkat kekeringan daun. Iya. Nama juga pencetus
Jadi harus benar-benar dasar mengetahui sebelum ditirukan oleh banyak desa lain. Sampai itu Pak, kita juga melakukan penelitian kayak untuk serbuknya konsistensi yang pas tuh seperti apa sih gitu. Jadi kan ada alat juga, apakah langsung pengeringan dengan sinar matahari atau dengan alat selama 12 jam ya, atau dengan suhu berapa? Ada alat ovennya maksudnya gitu? Ada alat bantuan itu. dari Dinas Koperasi dan Oh, UKM. sudah dapat bantuan Sudah, dari alhamdulillah. Dinas Koperasi ya. Jadi selama ini menggunakan alat yang ada. Jadi tidak dijemur langsung di terik matahari. Dijemur juga. Jadi tergantung Dari awal kondisi. tergantung cuaca. Ya, kalau misalkan cuaca lagi kurang lagi mendung ya paling kita menggunakan alat. Tapi kalau cuacanya lagi oke nih, lebih Iya, baik. kalau kayak gini kan ya, diangin-angin, jemur. suhunya kan tinggi, cepat kering. Tapi udah dapat suhu yang pas ya untuk Iya. kedepannya untuk terus produksi kan seperti misalnya waktu panas atau waktu suhu sedang dingin kita udah menggunakan mesin itu sendiri ya untuk terus berkelanjutan seperti itu. Ya. Baik Pak Iman, saya sebagai kepala desa Barbuk, peran pemerintah sendiri bagaimana nih melihat potensi dari kelor yang sangat luar biasa? Iya. Peran pemerintah tentunya terkait kepala desa sebagai pengguna anggaran ya Pak. Kita juga melihat potensi tadi kelor sebagai awal gitu kan, untuk membantu pertumbuhan anak gizi kurang gitu kan dengan pembuatan puding kelor ini awal-awalnya itu kan di tahun 2002 ya. 2022 ya di 2022 gitu kan kita dukung terkait dengan anggaran. Sebelum itu juga baru bikin puding terus ada kegiatan paten ya di kecamatan. Alhamdulillah Pak Bupati sangat tertarik dan memborong semua puding yang kita bawa di acara paten di tahun 2022. Nah di situ mulailah ada apa ya, mungkin kader juga termotivasi tadi. Iya. Ternyata bisa dinaikkan gitu kan untuk kelor ini. Tidak hanya puding, mungkin ada responnya yang bagus ya nih, responnya Bupati ini ya. bagus gitu kan. Nah kita dari desa melihat potensi itu ya tentunya kita mendukung, pertama ya harus dengan anggaran tentunya kan. Kita juga mengadvokasi tentunya dengan instansi terkait, komunikasi tadi ya alhamdulillah di tahun kemarin kita dengan Dinas Koperasi mengadakan pelatihan untuk pengembangan mungkin menu baru, menu lain juga selain yang kader sudah buat gitu. Alatnya juga alhamdulillah di tahun 2024 kemarin ya kita dapat bantuan alat tadi mungkin pengering daun kelor, yang lainnya juga untuk meningkatkan produksi UMKM di fokus di daun kelor ini gitu. Itu yang mungkin pemerintah bisa lakukan, mensupport anggaran dan mengadvokasi juga dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan pengembangan ya daun kelor untuk menjadi produksi UMKM, bukan hanya fokus ke tadi itu saja gitu kan, ke posyandu ke stunting. Ya karena di tahun 2022 menjelang ke 2023 banyak sekali warga juga yang memesan itu ke Ibu Kader gitu kan untuk ada acara apa gitu. Ya, pesanan juga. Bahkan besok nih pesan dulu 100 pak. Kalau ada kegiatan di kecamatan, di kabupaten, bahkan Bupida ya beberapa kali juga pesan puding kelor juga langsung ke Desa Barbuk ya, Pak. Oh iya. Ini dari Surada siap-siap kita pesan Pak. Kita banyak acara nih. Lebih simpel aja puding. Iya. Artinya pemerintah memberikan respon dan mendukung baik secara anggaran maupun support ya. Iya. Ibu sebagai ketua PKK tentunya produk ini ingin terus kita berkembang nih ya. Bahkan tidak hanya di posyandu tapi untuk masyarakat luas. Tentu ada pendekatan-pendekatan apa sebutnya pemasaran, marketingnya, pengenalan ke masyarakat ini. Apakah sudah dilakukan atau seperti apa nih? Pengenalan memang sudah dilaksanakan Pak. Terus juga memang produk ini sebetulnya kami juga di awalnya mengalami kesulitannya kan kayak warga, apa sih kelor gening dibikin kayak gini gitu ya. Karena memang mereka belum tahu manfaat dari daun kelor, sedangkan kita itu sebetulnya lebih ramai di luar Pak. Kayak misalkan instansi-instansi terkait kayak puskesmas itu kalau misalkan ada kegiatan waktu itu ya ada akreditasi, mereka tuh sampai memesan berapa puluh toples, terus berapa
100 cup puding ada ya. Iya, ada. Untuk kayak tim surveyor. Jadi yang tahu manfaatnya memang lebih apa ya? Lebih sering memesan kepada kita. Kalau memang di sini warga mungkin karena edukasi terkait manfaat daun kelor belum benar-benar mereka pahami, jadi Betul. ya tidak terlalu apa ya istilahnya di sini peminatnya ada, mungkin tidak sebanyak di luar, Pak. Biasa-biasa aja. Iya. Biasanya kalau kampung sendiri begitu. Iya, malah Itu dari Bang Kelor kan gitu. dari dinas, dari itu juga dari Bu Camat. Bu Camat itu setiap ada kegiatan di kecamatan mau ngasih cenderamata atau apa pasti ke kita, Bu mau produk kelor gitu. Ya paling kita yaitu melakukan pendekatan selain di sini juga ke instansi-instansi terkait, Pak, gitu. Karena kita produk kelor kita selain bisa dibeli satuan ya, Pak, kita kayak menawarkan, Bu kita bisa loh dibikin parcel atau dibikin buket coklat gitu. Jadi untuk bisa banget untuk cenderamata atau untuk kegiatan-kegiatan yang gak akan malu-maluin lah, Bu ini gitu produk kelor kita gitu. Jadi ya itu selain ikut bazar UMKM, kita juga pendekatan ke instansi-instansi gitu. Terus kita juga di tahun 2023 produk kelor kita pernah diikut sertakan ke Lapak Literasi Nasional, Pak, waktu itu di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah itu kegiatan yang diikuti. Udah masuk ke Jogja. Iya, sudah waktu itu Waktu kita itu yang ikut di dipamerkan Jogja. apa? Produk juga. Iya. jenisnya. Waktu itu kebetulan baru ada coklat kelor, karena kalau puding kan memang harus fresh. Kita Iya, bawa iya. ke Jogja selama 3 hari, akhirnya kita ya sudah yang tahan lama kita bawa coklat gitu, coklat daun kelor. Itu tahan lama ya. Iya, kemarin waktu itu atas rekomendasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk kegiatan itu, jadi produk kami mewakili Kabupaten Karawang di Lapak Literasi Nasional. Luar biasa ya. Ternyata sudah keliling Indonesia nih. Dari Desa Barubung nih ya. Ya, Teh, sebagai pencetus ini kan punya tantangan, punya kendala, punya keinginan besar. Itu kan awal-awalnya yang kita ceritakan tadi nggak semudah itu kan, dari rasa, kemudian gagal juga gitu kan. Kenapa sih harus kelor, Teh? Kalau saya sama orang Jawa Barat, kenapa nggak mengkudu, cangkudu, daun katuk? Kan lo batu, daun katuk juga tuh manfaatnya luar biasa. Mungkin kedepannya bisa juga nih. Ya, kok bisa daun kelor, Teh? Ini. Seperti awal tadi dari kelor, awalnya kan dari pencegahan stunting, jadi saya pilih kelor. Karena jing tadi. Karena jing tadi. Kalau jing apa sih, Teh? Saya nggak tahu. Jing, zat- Kandungan ya? Iya, kandungan Oh, untuk iya. mencegah itu apa sih? Diare. Biasanya stunting kalau gitu ya. anak diare itu dikasih jing. Oh gitu ya. Kan kalau stunting itu ada dari pencernaannya juga gitu. Ternyata kelor juga Kelor pas juga dicari di mengandung. Google. Iya. Ada kandungan zinc ya. Nah, Iya. gitu. Terus kalau buat ibu hamil juga bisa untuk memperlancar ASI. Mhm. Malah kandungannya melebihi daun katuk katanya gitu. Jadi Banyak sekali manfaat dari kelor. Jadi saya pilih kelor untuk membuat Iya, produk ini. ya lah, lebih tinggi kandungan itu ya. Iya. Iya. Nah, Pak Lurah, dari segi kandungan kesehatan tadi Pak Lurah, Iya. mungkin sudah ada apa katanya izin menyatakan bahwa daun kelor ini memiliki manfaat secara farmasi lah gitu Iya, kan. iya, iya. Ada penelitian ini boleh disampaikan atau sudah punya brand sendiri untuk menyatakan bahwa ini halal dan punya kandungan-kandungan yang sehat. Terkait kandungan dalam daun kelor, kita bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya di rumah sakit di wilayah lingkungan Jatisari, yaitu Rumah Sakit Puri Asih ya. Kita pernah ataupun Puri Asih pernah melaksanakan uji lab lah untuk kandungan di daun kelor ini, benar tidak gitu kan, kandungannya seperti apa ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa ternyata memang benar bahwa daun kelor tersebut mengandung banyak khasiat. Salah satunya mengandung zinc untuk penanggulangan stunting gitu, Ya. Pak. Kita udah melakukan tadi di bidang kesehatan, terus terkait ya mungkin legalitas untuk nanti misalkan di UMKM beredar di pasaran lah. Untuk kita juga berkeinginan untuk bisa menjangkau yang lebih luas. Ya tadi di Dinas Koperasi sangat membantu banyak sekali kepada kita
terkait perizinan seperti pembuatan PIRT-nya gitu Pak. Supaya legalitasnya ya bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu Pak. Ya, sudah bisa leluasa beredar di masyarakat gitu kan. Jadi artinya sudah mendapatkan izin baik itu secara kandungan yang dinyatakan baik untuk kesehatan ataupun juga merek kita sudah terdaftar. Ya, menarik sekali Mitra Sturada bincang kita saat ini tentang kelor yang diproduksi sebagai bahan makanan yang menjadi produk unggulan UMKM dari Desa Barubung. Nah, seperti halnya ini teh, ini Teh daun kelor. boleh saya lihat Pak ya? Boleh saya lihat. Mana yang bisa dibuka? Ditarik, Pak. Oh, ini ada kemasannya. Iya. Ada kemasan seperti ini, Mitra Sturada. Ini kemasan apa namanya? Di drip Pak, drip tea modelnya. Oh iya. Jadi dari kemasan itu ada yang drip, ada yang celup. Drip, ada yang celup. Drip ini juga dicelup juga kan? Iya. Ya, nanti tinggal dibuka. Tinggal dibuka. Kemudian ada yang Celup. sifatnya celup. Ini langsung ke gelas. Iya. Dan ini Mitra Sturada pemirsa hasil tehnya. Kemudian saya dari tadi tertarik dengan ini Bu. Saya sering ngambil orang. Nah, ini bisa saya buka. Boleh. Dicoba juga boleh. Iya, karena ini memang keripik ya. Stick ini ya. Stick. Adanya. Iya. Maaf, bisa saya coba. Boleh. Menghilangkan penasaran saya ini. Kalau tadi pudingnya kenyal, ada berasa katuknya. Kelor. Itu tadi Bu kenapa bikin katuk? Iya. Nah, justru kalau ini lebih kepada rasa kelornya ada. Kelornya ada, kemudian ada renyah-renyahan gitu ada. Nggak pakai cabai kan Bu? Enggak. Makanya jangan kebanyakan rasanya satu-satu ya. Jadi ini apa dikasih nama apa nih? Stick daun kelor. Stick daun kelor pemirsa, stick daun kelor. Kemudian tadi ada teh daun kelor dan ini puding daun kelor nih. Gak apa-apa ya, saya angkat dulu nanti Ibu sambil jelasin. Nah, kalau ini nih kadaluarsa berapa? Kuat berapa hari? 2 hari sih itu. Hah? 2 hari. 2 hari kuat ya? Tapi kalau di lemari pendingin, Oh iya, ya, bisa lebih lama ya? Iya, seminggu gitu. Baik. Nah pemirsa sekarang satu lagi yang belum kita coba nih. Ini baru lihat Ibu kita ngeteh bareng-bareng. Ya, ini coba kita rasain nih. Atau PKK Coba ada. dengan cara di drip ya Pak. Nah coba boleh. Jadi walaupun di rumah tapi bisa merasakan minuman ala kafe Pak. Nah itu dong. Nah ini bisa di sobek disobek. bagian atasnya. Jadi tinggal tarik aja. Nanti tinggal dituang. Jadi tidak dengan Jadi selain dengan bisa ampasnya. dicelup, juga bisa dengan metode drip. Iya. Jadi ya itu kami maunya walaupun ini tradisional, tapi kita bisa menikmati ala kafe, ala di resto jadi seperti tren-tren itu, saat Pak. ini juga Iya. bisa mengikuti ya. Lumayan harumnya nih. Iya, nanti ini kita di kantor sama-sama kita ngeteh daun kelor. Daun desa luar biasa. Oh, Pak Ipul nanya efek. Bentar ya, tunggu saya minum dulu ya. Di sini ada manfaat-manfaatnya Pak. Iya. Boleh Ibu disebutkan Ibu apa aja Ibu? Nah, Ada mungkin ini manfaatnya. juga di sini ada fun fact tentang daun kelor ya Pak ya. Jadi dalam satu cangkir daun kelor, ya, dalam satu cangkir daun kelor sedikitnya akan mengandung 2 gram protein, magnesium, vitamin B6, zat besi, dan vitamin A. Sudah ada kandungannya ya. Ada. Dan di sini juga kita juga sudah cantumkan saran penyajian. Jadi bisa dicelup, bisa juga di drip. Jadi ada saran penyajiannya ya. Nah, ini sih sudah nasional harusnya Nah, nih mungkin mantap. kalau ada yang pernah melihat Lamorinya Cafe, itu juga di Lamorinya Cafe itu metodenya di drip seperti ini Pak tehnya. Pernah Lamoringa pernah?
Ada ya? Viral ya. Nah, Jadi ya itu penyaji walaupun begini. tradisional, ini kan Desa Barubu di pelosok katanya ya, di ujung. Tapi kami ingin produk yang kami keluarkan tidak istilahnya lebih update, mengikuti perkembangan gitu. Ya, Pak. tidak terkesan ketinggalan lah, baik secara kemasan maupun tampilannya gitu ya. Nah itu bisa ditunggu sampai menguning Bu ya. Oh hijau ya. Kalau misalnya ada yang pengen pakai gula gitu Bu, bisa gitu? Enggak ya? Bisa tadi. Oh kan biasa di rumah nih pakai kasih gula gitu. Yang ini Kalau di drip ini, kalau tidak suka kelornya terlalu pekat, bisa dengan cara di drip. Jadi Gitu, tidak kalau- terlalu pekat ya. Kalau saya kebalikannya justru pengen lebih hijau gitu, pengen lebih di bawah. Bisa dicoba Bu tehnya? Boleh? Boleh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Segarnya menyengat. Nah, kita bisa ganti tukang kopi bisa ganti nih kalau begini caranya, karena aromanya lebih harum. Rasa kalau kelornya tetap ada aromanya. Mungkin untuk aroma mah lebih disesuaikan aja ya. Kalau pengen lebih pekat, ya Lebih seperti lama. lama di lebih lama gitu kan. Kalau yang dicelup langsung tuh kayaknya lebih kental gitu. Iya. Ya, lebih pekat, bisa sampai berwarna coklat gitu Pak. Nah, mungkin izin satu lagi. Silakan. Tadi kan kita sampaikan kalau kita maunya produk kelor ini ke semua kalangan ya Pak ya. Kan tadi kalau kayak Gen Z dikasih teh kelor gini dia nggak akan mau kayaknya. Nah kita cobalah kemarin itu bikin namanya moringa latte Pak. Moringa latte buat yang suka ngopi bisa juga nih jadi opsi lain untuk menikmati. Oh itu Kopi, bukan iya. teh ya itu lain. Bukan, Saya pikir itu ini teh. namanya moringa latte. Moringa latte. Boleh dikemasannya Bu. Saya buka ya Pak ya. Nah ini di dalam kemasan ini ada ya, ada sama ini juga Oh, dikemas ya. lagi. Nah ini Nggak bisa langsung di ya. drip juga, bisa dituang langsung. Kalau mau lebih pekat kelornya bisa langsung dituang. Tapi kalau misalkan baru pertama nyoba takutnya aduh menyengat gitu kelornya ya Pak, bisa di drip seperti tadi. Bisa di drip juga Iya. ya. Nah di dalam kemasan ini juga selain moringa latte-nya, kita juga sediakan ini Pak. Jadi ada gula stevia sama creamer. Oh, ada Jadi creamernya. jadi Masya boleh Allah. disesuaikan dengan selera. Kalau mau yang lebih creamy, ya creamernya bisa dibanyakan. Dan kita juga menyediakan gulanya bukan gula biasa tapi gula stevia. Jadi memang di sini kita membuat konsep minuman sehat. Ini kan walaupun latte tapi bahan utamanya pure moringa. Terus juga di sini gulanya menggunakan gula stevia. Jadi insya Allah gula di Rendah dalam tubuh kalori tidak gitu akan kan. menjerit gitu Oh, karena iya. kandungan di dalamnya insya Allah kandungan yang baik lah gitu. Ya. Oh jadi artinya yang saya tanyakan tadi, kalau untuk pakai gula sudah ada siapin. Sudah. Iya, ada gula Yang apa jagung. tadi? Moringa latte Iya. yang begitu berarti. Karena kalau- kan biasanya gitu kalau gula stevia, gula jagung tuh identiknya itu untuk orang tua yang udah punya diabetes gitu. Padahal kan lebih baik mencegah ya Pak ya, daripada harus nanti keburu mengobati gitu. Nah kita juga pengennya mengedukasi kepada anak-anak bahwa sekarang bermunculan minuman manis. Nah kita iya. kalau kita merubah mindset mereka atau memaksa mereka untuk tidak minum itu kan sulit ya Pak ya. Iya, perlahan Ya udah mungkin kita ya. masuknya dengan kita juga punya nih produk gitu yang insya Allah akan lebih sehat gitu. Iya. Wah luar biasa sekali nih. Jadi artinya kelor ini sudah akan masuk ke berbagai produk ya. Yang mudah-mudahan ini juga bisa merubah mindset anak-anak yang selama ini memang terkesan banyak jajan ya. Yang dikhawatirkan jajan nggak sehat. Kalau ini kan dipastikan insya Allah lebih sehat ya. Ya dampak sendiri Bu, ini kan kita sudah merasakan. Ya, kita merasakan secara langsung bagaimana rasanya kue-kue ini dan yang lainnya.
Kemudian terkait produk yang lainnya, kalau saya lihat ibu pegang tuh ada bolu atau apa bu? Brownies, ini Oh, brownies. brownies. Prosesnya atau seperti apa bu? Bisa ceritakan bu? Prosesnya umum seperti pembuatan brownies biasa, cuman kita tambahin serbuk kelor di sana. Jadi Kalau proses brownies kelor ya, gitu kan? brownies kelor. Lebih ke manis atau apa nih? Ada manisnya? Manis. Ada manis. Oh, luar Jadi biasa. seperti itu tadi Pak. Seperti brownies biasa, Oh. cuman kita tambahin Cuman kelor, kandungannya kelor. kelor. Iya, kalau brownies kan kadang coklat ya. Kalau ini dari Dari serbuk kelor. kelor. Wah, Iya Pak, seperti yang banyak tadi nih ya. saya Masya sampaikan, Allah. ini sebetulnya dia pelaku UMKM bergerak, dia pembuatan kue. Nah kita coba challenge nih, bisa nggak browniesnya dibikin ada rasa kelor gitu. Jadi memang pelaku UMKM yang sudah ada, tapi kita ajak untuk yuk bikin produk ada olahan daun kelornya gitu. kan banyak juga bu UMKM nih di desa Barbuk, ada berapa nih? Banyak sih. Banyak ya. Apakah sudah dijangkau semua nih untuk membuat kue UMKM dengan kelor nih? Belum karena baru Salah satunya ini dari ibu nih ya, bikin brownies dari kelor. Iya, ya itu dia Pak, karena kan mungkin edukasi terkait manfaat daun kelor ini belum sepenuhnya bisa terjangkau ke masyarakat. Jadi kadang ngapain sih gitu ya buat dari bahan kelor gitu, apa nggak pahit atau gimana ya? Memang kayak awal-awal gitu kan ya, emang nggak bau cina gitu. Malah ada yang bilang kelor itu kan buat pengusir jin Nah, atau apa Ya, gitu kan. memang kelor, mitosnya ya. sangat kuat Iya. gitu kan. Gitu. Makanya kita coba memang jaring perlahan tapi semoga selalu berkembang karena memang dari tahun 2002 sampai sekarang bermunculan menu baru gitu. Jadi walaupun nggak apa-apa deh prosesnya lambat tapi terus berkelanjutan gitu. Secara keseluruhan belum ada edukasi terhadap masyarakat, entah itu posyandu atau mungkin pelaku UMKM atau masyarakat yang sengaja diundang untuk disampaikan edukasi terkait pengelolaan kelor itu. Sosialisasi sudah ada Pak, waktu itu kita kan berkolaborasi sama Dinas Koperasi, itu juga kita mengundang profesional chef dari ABC Baking Center Karawang untuk melakukan pelatihan pengolahan produk daun kelor. Nah di situ juga kita lakukan sosialisasi tentang manfaat dari daun kelor ini sendiri. Ya mungkin itu juga rencana kami jangka panjangnya, bahwa kami mau seluruh warga di Desa Barbuk ini teredukasi tentang manfaat daun kelor gitu kan. Yaitu tadi sama WHO aja dinobatkan sebagai tanaman ajaib gitu. Masa di sini masih sekedar untuk ngusir makhluk halus gitu. Jadi alangkah lebih baiknya sekalian ngusir makhluk halus, pudingnya yang dipakai Iya. puding, nggak usah pakai Iya. matanya. Nah, ya produknya ternyata banyak loh, tidak? Serbuk juga Kalau ada, tuh utama. serbuk apa itu? Serbuk kelor Serbuk kelor langsung tanpa campuran, tanpa Pure Pak. pure ya. Cara konsumsinya tuh apa? Bahan mungkin. bahan. Iya. Oh, itu buat bahan makanan. Oh, tadi. bahan dasar Iya, untuk bahan dasar. campuran sebelum ke makanan. Oh, itu dihaluskan terlebih dahulu. Iya. Dengan alat tadi. Gitu. Ini ada alat. Oh, ada alat. Oh, alatnya itu. Oh, itu alat. Saya pikir itu air minum itu. Coba. Oh, ada. Oh, ada alatnya. Ada alat. Oh, saya pikir itu Ini tadi. alatnya. bantuan dari Dinas Bantuan. Koperasi. Oh ya, juga. ini dari Dinas Koperasi. Jadi dari hasil advokasi pemerintah desa dengan dinas-dinas terkait, Hmm. alhamdulillah kita dapat bantuan. Ya, ya. gitu. Itu penggilingan atau pemanas, Bu? Pengering, Sistem pengering. kerjanya. Pengering ini. Oh, pengering ya. Seperti open lah bahasanya. Pengering. Bisa masuk banyak ya untuk sekali olah gitu, untuk sekali mengeringkan. Bisa masuk. Jadi artinya selama ini dipergunakan itu ya untuk olah. Kalau untuk penghalusan sendiri menggunakan apa, Bu? Ini kan halus banget nih. Itu kalau untuk penghalusannya kita gunakan blender atau chopper aja, lalu disaring. Ya. Artinya dihaluskan, digiling gitu Ya, ya. digiling. Ini juga bisa untuk masker wajah Pak, karena dia mengandung antioksidan juga. Nah, itu gitu. dia nih Bisa kelebihannya buat perempuan. Iya, jadi kalau mau yang ini, mau yang apa, saya mau bikin sendiri deh gitu. Ya udah bisa beli yang serbuknya, bisa untuk campuran makanan, minuman, juga bisa untuk masker wajah. Oh gitu. Iya.
Jadi bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, untuk masker wajah juga pemirsa ini ya. Ternyata banyak manfaat dan luar biasa. Nah, kalau pengelolaan sendiri, pengelolaan dari awal itu kan, dari awal sampai jadi puding, ya kan? Dari bahan nih. Pertama kan awal tuh dari bahan sampai jadi makanan banyak nih. Nah, jadi stick kemudian jadi puding. Ya, siapa yang ngelola nih? Ibu bisa ceritain proses pengolahan dari bahan sampai kue lah gitu. Oke, di sini bener ya. Nah, bisa cerita nih biar teredukasi nih, kita paham nih banyak. Kalau untuk puding sama stick sendiri itu enggak dari bahan ini, jadi langsung dari daun kelornya sendiri. Jadi Kalau tidak puding itu dihaluskan dulu. tidak dihaluskan, mungkin ini untuk bahan yang lain. Kalau dari puding itu seperti bikin puding ya, tapi si kelornya itu, si daun kelornya kita rebus dulu. Seperti yang diceritakan, kalau pertama itu langsung nih daun kelornya nggak direbus, di blender langsung disatuin sama bahan-bahan yang lain, bahan puding. Itu kerasa banget si kelornya. Ya, untuk sekarang saya olah itu si daun kelor sebelum dihaluskan, sebelum di blender itu direbus dulu. Direbus biar lebih lunak gitu. Iya, biar agak aromanya agak berkurang. Iya. Lalu di blender sama airnya baru disatuin sama bahan-bahan. Jadi ada tidak langsung ya. Iya. Setelah proses percobaan tadi menyengat gitu baunya ya. Jadi Pak, kalau misalkan lihat di kayak buku menu, menu atau sekarang kan ada menu digital, itu pasti kalau cari cara membuat puding daun kelor itu biasanya daun kelornya langsung di blender ya. Nah, kita coba coba melakukan cara lain nih, gimana ya supaya daun kelor ini tidak terlalu pekat tercium. Akhirnya yaitu dengan cara direbus dulu baru di blender. Tidak terlalu ini, kalau direbus tidak terlalu menyengat gitu kan, tidak terlalu pekat gitu kan. Jadi yang diambil airnya atau daunnya setelah direbus? Semuanya kan itu sampai halus. Dihaluskannya sama air rebusan juga disatuin. Jadi nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang. Kandungannya juga. Iya. Kalau dari segi program yang dibuat sendiri untuk bisa lebih memperkenalkan lah, untuk lebih bisa dikenal ke masyarakat khususnya, dan program desa sendiri bagaimana nih ya terkait dengan program di Desa Barubuk nih ya tentang daun kelor ini? Program apa yang sudah dibuat untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat dan lebih luas lagi? Ya mungkin program pertama mah terkait ada kampung mandiri. Ya kita ada kampung namanya Kampung Mandiri Ngasilin Cuan gitu kan. Gitu. Ya. Kampung Mandiri Ngasilin Cuan. Iya, Ngasilin Cuan itu singkatan dari moringa diolah gitu kan menjadi olahan lah intinya mah gitu kan, yang berbahan dasar. Iya. Ngasilin Cuan itu moringa, kelor itu kan moringa Iya. ya. Iya. Ngasilin moringa hasil produksi lingkungan, diolah untuk menjadi cuan. Jadi kan konsep dari Kampung Mandiri itu sendiri adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk diolah menjadi produk UMKM. Dan kita memilih daun kelor. Iya. Artinya sudah dibikin sebuah program. Apa tadi, Kampung Mandiri? Kampung Mandiri Ngasilin Cuan. Kampung Mandiri Ngasilin Cuan. Produksi sendiri. Mari produksi sendiri. Jadi bahan baku kita tidak mengambil dari luar, tapi kita memang bahan baku saja kita produksi sendiri. Jadi sumber daya alam yang ada. Jadi itulah yang disebutkan Kampung Mandiri. Iya. Kelor lah itu ya, Ngasilin Cuan. Iya. Kalau mandiri di sini, mari produksi sendiri gitu. Kan kita punya, setiap desa punya sumber daya alam. Iya. Yuk kita manfaatkan sumber daya alam yang ada gitu. Nah, kalau kita sudah bicara cuan, tentu ada dampak perkembangan ekonomi di sini. Nah, kepada Ketua PKK nih, dampak usaha ya terhadap ekonomi keluarga, terutama di lingkungan ibu-ibu PKK dulu ini, bisa menghasilkan omset berapa nih, atau seperti apa penghitungannya nih? Nih kan. Kalau untuk beli bakso mah ada lah ya. Jadi memang ya itu Pak, tantangan juga mungkin buat saya.
untuk kedepannya mengembangkan kelor ini. Jadi memang kan saat ini kami belum bisa ready stock. Waktu itu kami pernah menyewa toko, cuma kan namanya menyewa ternyata kurang efisien. Akhirnya makanya di depan itu ada gedung warna hijau. Insya Allah itu untuk galeri UMKM Desa Barubuk, agar nanti produk kita bisa ready stock, bisa dipasarkan di situ. Nah kalau sekarang memang untuk penghasilan sendiri, yaitu kita kebanyakan kalau berkala setiap hari pesanan itu memang tidak, tapi sekalinya pesanan itu dalam jumlah berapa puluh cup, berapa puluh toples, seperti itu Pak. Jadi ya itu kadang kita kan kita sudah menjalin dengan mitra-mitra instansi-instansi. Biasanya itu kecamatan, Bu kita ada acara ini, mau ya berapa puluh gitu. Biasanya yang dipesan tuh stick, coklat ya, puding yang sering itu. Mau berapa puluh dus, mau berapa puluh toples stick. Jadi seperti itu. Ya lumayan kalau pas lagi ada pesanan dalam jumlah banyak gitu. Tapi memang tidak setiap hari ya. Sementara ini kita belum bisa stok barang ya. Tapi kita ya itu terus berkoordinasi sama mitra instansi-instansi yang dekat dari sini gitu. Untuk kita istilahnya kalau di kecamatan atau puskesmas ada acara, kita siap untuk menyediakan gitu. Iya. Ya baik mitra Seroda 107,4 FM Seroda Pangkal Perjuangan Karawang. Tentunya kita sudah ngobrol panjang lebar bareng Bapak Lurah, Ketua PKK dan juga pencetus di produk UMKM dari kelor ini. Nah ini tentunya mitra, kita ingin tahu nih bagaimana bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, bagi masyarakat ya yang sudah tahu atau siapapun, ada pemasarannya atau ada tempat atau nomor telepon yang bisa didapatkan, bagaimana cara mendapatkan bahan makanan ini nih, puding yang mau beli nih contohnya, komen mau beli nih. Iya ada ya kontaknya. Ya di mana nih Bu, silakan. Ya selain kita sudah pernah mengikuti belajar UMKM ya, di paten, acara paten mungkin di sini juga ada kontaknya nih. Ada kontak sudah Tertera dicantumkan kontak, ya. Tercantum. Ya. Boleh itu sebutin. Untuk pemesanan boleh ya. Iya. Iya di nomor 0895 344 234 569. Tuh, dan alhamdulillah nih semenjak ada apa ya kemarin ya di ini sama Di di review. review ya. Iya. Pantengin Udah mulai baik. ada nih pesanan-pesanan lewat WA Alhamdulillah. kemarin juga udah Iya. banyak. Iya. Di awalnya sudah di review ya. Iya. Iya, artinya Wah, pantengin baik iya. gitu kan. Iya udah mulai kemarin juga ada pemesanan dari stick kelor itu sama puding. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan usaha kelor ini lebih berkembang lagi ya. Kemudian Pak Lurah terakhir tentunya sebagai kepala desa punya harapan, bagaimana harapan Bapak ini terutama untuk Desa Barubuk ini bisa menembus pasar lebih luas lagi di ikon desa di Kabupaten Karawang dengan khas dari UMKM kelor ini. Iya. Tentunya harapannya ya besar juga, harapan dari saya selaku pemerintahan gitu kan, selaku kepala desa untuk pengembangan daun kelor. Tadi bukan hanya untuk stunting, untuk pengembangan UMKM-nya juga kan. Ya tadi kami serahkan sok kepada ketua PKK dan kader yang berinovasi untuk lebih mengembangkan lagi, tentunya untuk lebih menjangkau ke yang lebih luas gitu, dan tentunya harus dengan standar yang harus terpenuhi juga gitu kan, dengan standar pemasaran yang harus dipenuhi supaya kita aman lah untuk pemasaran gitu. Jadi harapannya sangat besar ya, semoga lebih banyak inovasi ke depannya, bukan hanya ini saja tadi mungkin disampaikan walaupun secara bertahap, tapi ya challenge untuk para pegiat UMKM-nya tetap berjalan gitu kan. Walaupun tidak sekaligus gitu, tapi ada inovasi-inovasi bertahap gitu ya. Semoga harapan pemerintahan desa tadi daun kelor bisa menjadi ikon desa Barubuk. Ingat Barubuk, ingat daun kelor. Luar biasa. Istilahnya kalau pas
Oke, baik Ibu Ketua PKK ya, terakhir ya, tentang ya seperti biasa tuh memiliki harapan yang ingin dicapai PKK ya dengan inovasi daun kelor ini. Boleh disampaikan silakan. Ya, jadi memang tujuan dari pengembangan daun kelor ini kita tidak hanya sekedar istilahnya money oriented ya Pak. Keuntungan pasti kita cari, tapi di sini selain mencari keuntungan, menambah tambahan pendapatan, di sini juga kami ingin membawa misi juga bahwa daun kelor ini adalah tanaman yang sangat baik, manfaatnya banyak. Kami punya misi bukan hanya menciptakan produk yang enak untuk dinikmati, tetapi juga produk yang membawa kebaikan gitu. Dan daun kelor ini bisa menjadi opsi jika ingin memulai hidup sehat, ingin mulai mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Karena si daun kelor ini dikenal dengan istilah superfood, Pak. Si daun kelor ini adalah superfood. Superfood. Iya, superfood. Bahwa si daun kelor yang apa ya istilahnya? Sekarang daun kelor udah naik kelas. Tadinya dipakai untuk mengusir setan, sekarang sudah dinobatkan oleh WHO sebagai tanaman Jadi, ajaib. bukan hanya mengusir setan ya. Iya. Jadi memang yaitu harapan kedepannya semoga daun kelor ini bisa lebih luas lagi jangkauannya gitu. Ya, karena si daun kelor sendiri kan memang yaitu Pak balik lagi ke manfaat. Kita menciptakan produk ini bukan hanya mencari keuntungan tapi ingin membantu warga, memperkenalkan kepada warga bahwa ini ada tanaman yang manfaatnya baik tapi istilahnya bukan terlupakan ya, tapi tidak semua orang tahu gitu kalau ini tuh punya manfaat yang baik. Taunya kelor aja. Iya, gitu taunya ya. kelor padahal ini istilahnya untuk lansia bisa. Banyak Malah ya manfaat. kami ada ya testimoni yang punya darah tinggi, rajin mengkonsumsi daun kelor itu tensinya jadi stabil Pak. Gitu lansia bisa, terus juga untuk anak-anak tadi bisa untuk mencegah stunting, terus juga untuk remaja juga bisa ya untuk supaya pencegahan anemia, untuk ibu hamil bisa memperlancar ASI gitu. Jadi ini dari semua kalangan usia itu bisa dinikmati sebetulnya daun kelor. Cuma balik lagi tinggal bagaimana kita mengolah daun kelor ini supaya bisa masuk ke semua kalangan tersebut gitu. Dan kedepannya ya harapan kami maunya daun kelor ini bisa jangkauannya lebih luas gitu Pak, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Semoga dengan segala usaha ya. Iya. Ya Ibu Siti sebagai pencetus kader Posyandu, bagaimana inovasi harapan sebagai pencetus nih inovasi kelor? Apa ingin ditambah ke depannya? Apa mau tambah produk yang lain ya? Jelas. Kalau pertama saya berinovasi di PMT, kalau sekarang harapannya mungkin bisa menambah produk yang baru sehingga bisa menambah penghasilan Bisa lah. menambah penghasilan, Iya, nggak ada sana jauh-jauhnya mungkin bisa ada karyawan gitu. Ya, Iya. yang Ya, lebih iya, bisa lebih. mau nambah daya pasar yang tinggi Iya, dengan daya produk pasar yang dan barunya. jangkauannya, Bagaimana anak pemasarannya muda lebih sekarang ini luas. sukanya apa nih? Ngambilnya atau makanannya mungkin bisa dilihat dari Iya, situ ya. dari situ. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah hadir di Talkshow Luar Studio Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Ya, mitra Sturada itu tadi bincang santai kita bersama Bapak Eman Sulaiman, Kepala Desa Barubuk, dan juga Ibu Ira Mirawati, Ketua TPPKK Desa Barubuk, beserta Ibu Siti Nuraini, kader Posyandu dan PKK, sekaligus ya pencetus inovasi daun kelor. Semoga saja ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bapak terima kasih semuanya, Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan kesan yang baik sehingga bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Karawang. Amin. Baik, terima kasih mitra Sturada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Kaumen beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.